Saudara, polisi membentuk tim gabungan untuk mengungkap kematian anggota Intel Polres Lombok Barat Brigadir Esko Faskareli. Tim gabungan terdiri dari tim penyidik di Treskrimum Polda NTB dan Reskrim Polres Lombok Barat. Tim gabungan dibentuk untuk mengungkap kematian Brigadir Esko yang jasadnya ditemukan di sebuah kebun. Penanganannya ini ditangani oleh tim gabungan di Treskrimum Polda NTB dengan Satreskrim Polres Lombok Barat. Terus semua informasi diserahkan ke? Ya, nanti kalau informasi semua berada di Polda. Di Polda NTB. Kematian Brigadir Esko Faskareli masih menjadi misteri. Anggota Intel Polsek Sekotong, Polres Lombok Barat itu dilaporkan hilang sebelum ditemukan tewas. Jasad korban ditemukan di sebuah kebun di Dusun Nyiur Lembang, Lembar, Lombok Barat. Sebelum hilang kontak, Brigadir Esko diakui sempat menemui kerabatnya untuk memesan kepiting pada 13 Agustus lalu. Namun setelah itu, korban menghilang tanpa kabar. Itu tanggal 13 tuh dia selesai patroli kan. Nah, dia mampir ke rumah beli kepiting. Besok kalau ada atau apa kasih tahu ya, dia bilang. Nah, saya kirimin hari Selasa tuh nggak ada respon atau apa dia. HP-nya nggak centang gitu. Centang dua tapi nggak ada respon atau apa dia. Si dia nggak curiga waktu dia. Nggak curiga sih, tapi Kak Rizka hari Kamis dia chat saya kan, ada Kak Esko di Sekotong, dia bilang. Pas tiket. Dia sempat nanya istrinya ya. Istrinya sempat nanya. Nah, tak kasih tahu kemarin ke rumah terakhir tanggal 13 lagi dia. Kematian Brigadir Esko mengejutkan warga sekitar. Kepala desa mengaku tak pernah ada laporan terkait hilangnya korban. Jadi sama warga di sini juga dia nggak mengeluhkan suaminya yang tidak pulang. Nggak pernah kelihatannya dia melapor sama ngasih tahu tetangga atau harusnya begitu kan kehilangannya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian Brigadir Esko. Hasil otopsi sementara mengungkap ditemukan tanda kekerasan akibat benda tumpul di tubuh jenazah Brigadir Esko. Ada luka. Oh, ada luka. Betul ada luka Pak Jadi. Ya. Kalau anggota juga yang hilang betul anggota polisi. Ada luka. Itu anggota kepolisian. Lukanya di bagian. Nah, itu nanti saya belum baca kan masih di sini. Saya belum baca di sini. Nanti kita nanti silakan belum mesin war nanti tadi kan hari ini kita sudah otopsi. Nanti saya lihat hasilnya apa karena kan masih. Brigadir Esko Faskareli dilaporkan hilang kontak pada 13 Agustus 2025. Keluarga lantas melakukan pencarian ke beberapa tempat. Ia ditemukan tewas di perkebunan warga berjarak 50 meter dari rumahnya di Dusun Nyiur Lembang, Lembar, Lombok Barat pada Minggu 24 Agustus. Jenazah ditemukan tergeletak di tanah. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Hasil otopsi mengungkap ada tanda kekerasan akibat benda tumpul di leher korban. Saat ini polisi telah membentuk tim gabungan untuk mengungkap penyebab kematian Brigadir Esko. Fitri Rahmawati, Kompas TV Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk pembahasan lebih lengkap, kami saat ini sudah terhubung dengan orang tua dari Brigadir Esko Faskareli, Pak Syamsul Herawadi dan juga sang kakek Pak Aziz. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syamsul, Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pertama-tama mengucapkan turut berduka cita Pak Syamsul. Pak Syamsul, jadi pertama kali kan kabarnya hilang di tanggal 13 Agustus. Bagaimana awalnya keluarga mengetahui korban hilang, Pak? Berapa hari setelah hilang, Pak? Kabar hilang terakhir kontak hari Selasa tanggal 19 Agustus. Jadi waktu itu infonya dari istri korban
dia chat ke saya, Iya. Pak, Pak Esko piket, katanya mau pulang, tapi sampai sekarang tidak ada. Ya saya jawab, biarkan orang lagi piket, lagi kerja, nggak usah diganggu, yang bilang kan. Oh, Terus setelah itu dia minta nyusul untuk mencari ke tempat tugas di Polsek Sekotong. Selanjutnya ya saya larang, cuma dia ngotot, nggak tahu ternyata dia pergi. Selang berapa menit nyampe di depan Polsek, dia bilang nggak ada. oh, Saya udah sampai depan Polsek Pak, tapi Kak Esko nggak ada, dia bilang kan. Akhirnya saya suruh balik ke rumah. Nah, pulang dah, enak istirahat, saya bilang kan. Nah, jeda waktu sekitar berapa puluh menit, dia sampai rumah. Oh iya dah Pak, ini kayaknya sudah pulang, ada motor, ada tas, ada sepatu. Terus saya bilang, ya sudah nak istirahat, saya bilang kan. Halo? iya, silakan Pak. Setelah itu, ya dah nak istirahat. Jadi saya suruh istirahat, terus jeda waktu lama, sekitar beberapa menit, dia chat lagi. Oh, Sampai sekarang Kak Esko belum pulang, dia bilang istrinya kan. oh. Ya saya bilang nggak usah dicari dah, besok juga pulang sendiri. Dalam hati saya nggak ada kecurigaan Pak waktu itu. Jadi yang bawa Karena, motor sama tasnya siapa Pak yang bawa motor sama tas ke rumah Pak? nah itu yang tidak tahu kan. Oh, Yang nganter dia kan istrinya ke tempat tugas. Sampai tempat tugas, istrinya nggak nemui. Akhirnya saya suruh pulang. Nah, jeda waktu perjalanan dari Polsek Sekotong ke rumah iya. di Nyor Lembang. Sampai rumah dia temukan motor sama tas sama sepatu. Oh, itu tidak Terus ada dia tetangga chat yang saya. lihat Pak? Kejadiannya malam, posisi saya sama istri Oh, korban, saya juga lagi piket, hmm. lagi tugas. Akhirnya ya sarankan, Anda usah dicari, sudah istirahat, gitu kan. Nah, jeda waktu beberapa menit dia chat lagi, nggak ada di rumah Pak, cuma motor, tas sama sepatu. Ya saya bilang nggak usah dicari, udah istirahat. Baik. Nah sampai pagi, saya juga nggak ada rasa curiga Pak. Iya. Sampai berlanjut hari Rabu, masuk hari Kamis, dia chat ke ibunya, mertuanya di rumah. Kak Esko nggak ada pulang, nggak ada pernah, tanya ibu nggak pernah pulang ke sini, nggak ada dijawabkan. Akhirnya ibunya ngajak untuk ke rumah Pak Samsul, jenguk cucu. kalau dari tanggal 13 Agustus sejak hilang kontak terakhir sampai tanggal 19 itu tidak ada laporan Pak? Sampai hari Selasa itu tidak ada melapor istri Pak Esko? Kayaknya nggak ada, kan yang kita nggak ngelapor karena ini kan aparat. Jadi kalau aparat 2-3 hari tidak masuk kantor kan pasti Oh sudah biasa pimpinan piket kantor gitu Pak ya? tersebut, ya. Ini 6 hari piket seperti itu ya? 2 kali piket ya. Oke, baik. Ini siapa Pak yang pertama kali menemukan jasad Pak Esko di kebun Pak? Haji Seon. Seon warga setempat, warga Nyur Lembang. Keterangan dari investigasi katanya cari ayam yang tidak pulang. Informasi kan, dia ketemukan jasad. Baik. Oh, Pak Syamsul,
Apakah sudah ada informasi yang disampaikan oleh polisi soal pengungkapan investigasi kasus ini, Pak Syamsul? Belum sih kayaknya, Pak. Nggak pernah. Oh, belum Belum ada ada informasi. polisi yang menyampaikan ke rumah, ke keluarga, kondisi kasusnya seperti apa? Belum ada. Oh, oke, baik. Tapi sebelum dilaporkan Cuma hilang, disuruh menunggu, sabar menunggu, Pak. oh sambil menunggu. Sebelum dilaporkan hilang, apakah ada informasi ini korban ada berselisih dengan siapa atau ada masalah apa? Pernah ada info itu tidak, Pak Syamsul? Tidak ada, Pak. Jadi tidak ada kecurigaan sama info sekali sebelum sebelum. korban hilang, Pak? Tidak ada kecurigaan, tidak ada rasa bahwa ada cekcok dengan istri. Jadi tidak ada kecurigaan, Pak. Kalau seperti misalkan korban suka menangani kasus atau tengah mengintai, itu keluarga suka tahu, diberitahu Pak Syamsul. Saya misalkan sedang pegang kasus apa, seperti itu Pak? Enggak pernah, enggak ada. Jadi tugas dia adalah beban dia. Jadi kita juga enggak mau ikut campur kan karena tugasnya dia. Dan kita juga tidak pernah mau ikut campur dan enggak pernah mau tahu karena menjadi tugas dan kerjaan dia. Oh baik. Pak Syamsul, ini belum ada informasi dari polisi. Bagaimana langkah terakhir ini dari keluarga, langkah selanjutnya agar kasus ini juga bisa terungkap? Pak Aziz juga mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya Pak, bukan Pak Aziz Pak, saya Haji Supardi begitu. Pak Supardi, mohon maaf. Baik, jika ada Iya. yang ingin disampaikan, silakan langkah keluarga ke depan bagaimana Pak? Terima kasih. Kami sebenarnya dari keluarga sangat mengharapkan perkembangan penyelidikan ini bisa segera diselesaikan dengan dengan secepatnya dan maksimal begitu. Karena begini, kita keluarga sangat lelah begitu, sangat berharap aparat dari kepolisian, apa itu Polda, Polres bisa mengungkap kejadian ini karena kami betul-betul terkejut seperti disambar petir karena kami tahu cucu kami ini orangnya baik, pendiam, kerja begitu. Tiba-tiba kita dapat berita seperti ini, ada hal yang luar biasa lah begitu. Baik. Kok aparat saja bisa dibunuh, apalagi kita yang rakyat Baik. begitu. Semoga didengar ya Pak ya. Semoga didengar Ya, dan mudah-mudahan juga ini- menjadi perhatian tentunya. Terima kasih Pak Supardi dan juga Pak Syamsul Herawadi telah meluangkan waktu bergabung di program Kompas Malam hari ini.